Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua Pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 11, yang terhormat Pak Gubernur BI, serta Deputi dan jajarannya. Tadi Pak Gubernur menyampaikan rasio modal Pak, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia pasal 6. Rasio modal itu paling banyak 10%. Tadi Bapak bilang sudah 10, sudah di atas. Iya. Nah, nanti di panja ini perlu dijelaskan Pak. Bagaimana cara BI mempertahankan, menjaga rasio modal tetap 10%. Karena laporan BI di audit tahun 2024, 2023, rasio modalnya nggak sampai 10%. Nggak sampai, Pak. Bisa belum atau tidak sampai. Gitu. Nah, kami ingin memastikan untuk tahun 2026 nanti, BI berangkat dari rasio modal yang 10%. Karena ternyata 2024 dan 2023 tidak berangkat dari rasio modal yang 10%. Jadi nanti di panja agar itu dijelaskan Pak data-datanya. Yang kedua Pak, nilai tukar ini Pak, rupiah ini. Bagaimana kita mengetahui rupiah ini sudah sesuai dengan nilai ekonominya, nilai fundamental ekonominya? Apa dasarnya? Kalau saya tanya sekarang sama Pak Gubernur, sudah sesuai itu belum sekarang? Under value atau over value? Misalnya seperti itu. Coba kita lihat data. Saya agak worry nih Pak, lihat data nilai tukar kita terhadap US dollar selama 20 tahun. Jadi stabil melemah ini Pak arahnya. Sementara indikator yang Bapak gunakan dalam hal nilai tukar selalu menggunakan volatilitas. Gejolak rupiah pada angka tertentu. Ya gejolak terus, tapi gejolaknya makin lama makin melemah, Pak. Nah ini bagaimana nih ke depannya nih? Apakah bisa dibandingkan juga? Misalnya, mungkin kalau terhadap US dollar semua mata uang seperti ini jangan-jangan polanya. Kalau begitu kita bandingkan nilai tukar kita dengan misalnya ringgit dengan uang Thailand dengan uang apa misalnya atau di antara G20 seperti ini juga nggak? Kalau terhadap semua mata uang nilai rupiah kita seperti ini kan ada sesuatu Pak Gub. Nah, kami ingin tahu ini juga nanti dipanjat, tolong dijelaskan nilai rupiah kita dengan fundamental ekonominya posisinya ada di mana? Tadi Bapak bilang under value. Untuk sampai kepada nilai ekonominya apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui program-program yang akan dilakukan di 2026. Jadi nanti dijelaskan itu Pak Gubernur di panja. Mungkin itu di panja penerimaan atau pengeluaran. Pengeluaran ya, nanti dijelaskan itu Pak. Nah, berikutnya lagi tadi hampir senada dengan Pak Fatih nih Pak. Soal suku bunga BI yang katanya turun, tapi belum diikuti secara signifikan suku bunga deposito dan kredit. Mungkin perlu dijelaskan Pak, apakah ada presiden suku bunga BI turun terus diikuti secara signifikan juga oleh suku bunga deposito dan kredit? Rasa-rasanya belum pernah. Nah, karena belum pernah ini, transmisi kebijakan BI ini di mana nih terputusnya sehingga kok nggak bisa tembus ke sana? Apakah di OJK-nya? Apakah di mananya? Setidaknya Pak, setidaknya Bank Himbara bisa. Setidaknya. Karena Bapak berada dalam satu forum dengan KSSK. Tapi kalau Bank Himbara aja tidak, kan ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu disampaikan dong Pak kepada kita. Jadi jangan Bapak hanya menarasikan suku bunga BI turun, 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 transmisinya macet Pak. Endingnya. Nggak jalan. Nah, kami nggak tahu nggak jalannya ini di mana faktornya. Setidaknya Bank Himbara harusnya inline Pak. Tapi kalau Bank Himbara saja tidak inline, nah ini kan ada masalah. Apakah kewibawaan BI yang masalah sehingga otoritas BI tidak diikuti atau bagaimana? Ini yang kami ingin tahu Pak. Jadi agar dijelaskan. Yang terakhir tentang pertumbuhan ekonomi Pak.
Akhir-akhir ini gampang sekali menyebut pertumbuhan ekonomi. 5,3, 5,4, 5,5, 6% dan sebagainya. Nah, mumpung karena kita sedang membahas dengan BI, asumsi 5,3% tahun 2026 ini tolong angka-angkanya Pak, sumbernya dari mana? Kalau Bapak berangkat dari sisi ada konsumsi eh, umum terus belanja pemerintah, angkanya dari mana Pak? Datangnya itu dari mana? Ini masalah kredibilitas sekarang nih tentang pertumbuhan ekonomi karena begitu mudahnya kita menyebut angka pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan dengan situasi ekonominya kok nggak klop. Sehingga ini angka-angka datang dari mana? Nah, mumpung ini dalam pembahasan, Pak Gubernur, jadi nanti dalam pembahasan di Panja, ini angkanya datangnya dari mana dituliskan, Pak. Sehingga kita bisa ngecek dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi. Dari sisi lapangan usaha misalnya, sektor pertanian, angka PDB-nya sekian, kita bisa cek ini dari mana nih? 500 triliun misalnya, Pak. Dari mana sumbernya ini 500 triliun eh, apa namanya jasa dan barang dari pertanian kok bisa ada 500 triliun itu datangnya dari mana? Sektor telekomunikasi misalnya 1.000 triliun datangnya dari mana? Bisa kita cermati bersama. Itu saja Pak untuk nanti ditambahkan di dalam pembahasan panja. Terima kasih.